Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Alhamdulillah. Semoga kedepannya kita bisa terus menghadiri pembelajaran sehingga tidak ada yang ketinggalan. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Silahkan dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita membahas apa? Betul sekali, kita membahas mengenai Khulafaur Rasyidin. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas ciri-ciri kepribadian Rasulullah SAW sebagai rahmat lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian anak-anak bisa memahami dan mengetahui apa saja sifat-sifat yang dimiliki Rasulullah SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, tujuan pembelajaran kita yang kedua yaitu kalian bisa mengorganisasikan apa saja sikap-sikap Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita sama-sama tepuk semangat dulu ya anak-anak, supaya kita tetap semangat dalam mencari ilmu. Ayo kita tepuk semangat bersama-sama. 1, 2, 3. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat, semangat, hiha. Semangat, semangat, hiha. Tangan. Sudah semangat semuanya? Sudah siap belajar? Kalau siap belajar, tepuk tangan. Kalau siap belajar, tepuk tangan. Kalau siap belajar, duduknya rapi-rapi. Kalau siap belajar, teriak hore, hore. Baik, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, karena sudah semangat semuanya dan sudah siap belajar, kita mulai pembelajaran kita hari ini ya. Pembelajaran kita yaitu mengenai ciri-ciri kepribadian Rasulullah SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sebelum memulai pembelajaran, kalian lihat dulu, perhatikan terlebih dahulu gambar di samping. Ya, ini gambar apa? Betul sekali, ini adalah gambar anak yang sedang menyeberangkan seorang nenek. Nah, ada yang bisa menanggapi mengenai gambar tersebut? Betul sekali, itu merupakan perbuatan yang baik karena menolong sesama. Apalagi seorang nenek itu kan usianya sudah lanjut, jadi kita harus membantu ketika sedang mengalami kesusahan. Nah, untuk gambar yang kedua, apa yang kalian tangkap mengenai gambar tersebut? Betul sekali. Ini adalah gambar anak yang sedang diberi santunan, merupakan anak yatim. Nah, Nabi Muhammad ini diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nabi ini diutus tidak hanya bagi manusia saja, tapi bagi seluruh makhluk yang ada di alam semesta, termasuk apa saja? Betul, ada binatang dan kemudian tumbuhan. Jadi Nabi Muhammad itu diberi tugas, diutus tidak hanya untuk manusia saja, tapi bagi seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Nah, Nabi Muhammad ini tidak hanya santun dalam berbicara saja, tetapi beliau juga sangat baik dalam memutuskan sesuatu, tidak pernah kasar terhadap sesama, kemudian tidak kasar kepada hewan juga, dan kemudian merawat lingkungan. Nah, berikut adalah ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yang pertama,
Nabi Muhammad SAW itu sejak kecil sudah mempunyai sikap kasih sayang terhadap sesama, baik itu terhadap anak-anak, anak yatim, orang yang lebih dewasa, orang yang lebih kecil di bawah beliau, dan yang lainnya. Beliau tidak pernah memandang status sosial atau apapun. Jadi beliau itu termasuk orang yang memiliki sifat kasih sayang terhadap sesama itu yang sangat luar biasa. Nah, yang kedua, ajaran Nabi Muhammad itu sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi sudah dapat dipastikan bahwa apa-apa yang dikerjakan Rasulullah SAW itu merupakan akhlak yang benar. Yang ketiga, seperti yang tadi Ibu katakan, jadi Nabi Muhammad itu tidak hanya menyayangi sesama manusia saja, tetapi beliau itu sayang terhadap binatang, terhadap tumbuhan, kemudian lingkungan sekitar juga. Sikap yang keempat, karena tadi dikatakan bahwa beliau itu menyayangi binatang, maka beliau itu tidak pernah berbuat kasar terhadap binatang. Beliau selalu menyayangi binatang. Nah, ada yang tahu apa saja contoh perbuatan kita yang menunjukkan bahwa kita itu sayang terhadap binatang? Apa? Betul sekali, memberi makan binatang atau hewan peliharaan. Nah, kemudian karena tadi Nabi menyayangi lingkungan juga, jadi Nabi Muhammad SAW menyuruh kita supaya kita itu menjaga lingkungan sekitar. Salah satu yang bisa kita lakukan yaitu tidak menebang pohon sembarangan, karena kita sama-sama tahu bahwa pohon merupakan salah satu untuk menyerap air saat hujan. Nah, jika tidak ada pohon, maka bisa berakibat banjir. Nah, kemudian jika di hutan tidak ada pohon, maka akan terjadi tanah longsor. Nah, itu tadi penjelasan mengenai ciri-ciri kepribadian Rasulullah SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang tadi Ibu sampaikan? Sudah cukup? Nah, baik, untuk selanjutnya kalian buka buku paket halaman 46, nah kemudian kalian kerjakan secara berkelompok. Kelompoknya per satu jajar, jadi jajaran ini 1, 2, 3, 4. Bisa dimengerti? Baik, silahkan dikerjakan. Apabila ada yang kurang paham, langsung tanyakan kepada Ibu. Nah, sudah dikerjakan? Sudah selesai semuanya? Sudah, baik. Untuk selanjutnya, ini Ibu akan periksa jawaban dari kalian. Pembelajaran kita dicukupkan sekian untuk hari ini. Untuk tugas di rumah, kalian kerjakan buku paket halaman 52. Di situ kalian harus merangkum mengenai materi yang akan dibahas selanjutnya. Jangan lupa dikerjakan. Baik, cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.